Halo Shalom sahabat Yud Kinanti. Apa yang disebutkan Kinanti? Kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Tentu saya berharap sahabat Kinanti akan memiliki masa depan yang baik. Hari ini kita membahas tentang susah move on. Susah move on. Susah move on kayak parkir terjebak. Iya, jadi terjebak, sudah parkir nggak bisa keluar. Wah, udah nempel seperti itu. Perpisahan atau putus cinta menjadi hal yang mengguncang buat diri seseorang. Banyak yang mengatakan rasanya seperti tersambar petir di siang hari. Setiap orang merasakan perpisahan diikuti dengan rasa sakit yang luar biasa. Itu sebuah tulisan. Dan sekarang bagaimana supaya bisa move on? Yang pertama, jangan kontak dia. Jangan kontak dia. Kalau sudah move on berarti harus lepaskan semua yang berhubungan dengan dia. Jangan kontak dia tidak berarti memusuhi dia. Supaya bisa move on. Kalau terhubung terus nggak mungkin itu bisa move on. Sama dengan kalau gambarannya itu handphone saja. Bagaimana handphone supaya tidak digunakan lagi? Ya jangan terus dicas ke listrik. Dia akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau sudah mau mati, baterainya udah turun, dimasukin lagi ke listrik, ke kontak lagi, ke hubung lagi, maka itu akan jadi susah move on. Jadi yang pertama, jangan kontak dia apapun keadaannya. Ya, jangan kontak dia. Yang kedua adalah tidak apa-apa merasa tersesat sesaat. Apa yang dimaksud dengan tersesat sesaat? Kayaknya kehilangan. Jadi kehilangan bagaimana ya? Yang namanya putus cinta itu kayak kita kehilangan jantung, kayak kita kehilangan mata, kita kehilangan kaki, kita kehilangan tangan. Yang tadinya seakan-akan sewaktu masih bersama dengan dia, itu semuanya begitu indah. Namun dalam proses ya Kak, tentu kan move on itu kan ada sebuah keputusan yang diambil karena satu dan lain hal. Atau karena dia berkhianat meninggalkan kamu, atau kamu sendiri rasanya lebih banyak sakitnya dalam berhubungan dengan mantan, belum mantan ya. Lalu kemudian merasa tersesat dan kemudian kondisi gini itu kan jadi antara pengen balik lagi dan ingin lepas. Ini jadi maju mundur kan berarti nggak pergi kemana-mana, tetap di tempat. Jadi tidak apa-apa perasaan-perasaan galau yang luar biasa seperti itu, ya tidak apa-apa karena itu yang memang namanya proses. Nah yang ketiga, tadi yang pertama jangan kontak dia. Yang kedua, tidak apa-apa merasa tersesat. Yang ketiga, bermainlah dengan teman-teman, cari pergaulan yang baru. Dengan teman-teman baru ya jangan cari lagi yang baru ya. Bermainlah dengan teman-teman. Nah, biasanya sewaktu kamu dengan dia, banyak hal yang terampas dalam hidup sahabat Kinanti. Ya, karena biasanya kalau sudah hubungan kan ada banyak larangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dia ngatur. Kadang-kadang mantan itu kan udah kayak security, kayak polisi, bahkan lebih ketat daripada orang tua kita. Kita dikekang sama orang tua kan nggak senang. Mantan kadang-kadang lebih dari orang tua, bahkan udah kayak kakek dan nenek yang cerewet. Dicek terus. Maka sebetulnya waktu kamu move on, kamu sedang mendapatkan banyak hal positif yang kamu nggak dapatkan sewaktu masih dengan dia. Kamu punya kebebasan memilih, menentukan, mencari teman-teman baru, mencari teman-teman yang menyenangkan sambil upaya berbenah diri. Bagaimana berbaikan ya. Kalau ingin kemudian cari teman kencan baru, yaitu hal yang lain nanti. Kemudian yang keempat, jangan stalk media sosial, stalking ya disebutnya ya. Jadi jangan cari-cari dia, masih lihat Instagram dia, masih lihat, kalau bisa jadi hacker ya, cari gitu, lihat-lihat foto dia. Kemudian waktu dia upload tertentu, I miss you, dikiranya itu untuk kamu. Tapi padahal jangan-jangan dia sudah punya pikiran dengan yang lain. Ya nggak usah stalking media sosialnya, udah hentikan saja. Ya kalau nanti jangan kamu timbul penasaran, ingin cari-cari, fokus saja.
kepada diri sahabat Kinanti, bagaimana punya semangat hidup kembali untuk lebih ceria, ya. Kemudian lebih, ya, kamu akan menjadi lebih baik. Jadi bagaimana move on? Lakukan pelampiasan ke olahraga. Ini salah satu, ya. Olahraga itu sebetulnya menguras energi. Pikiran, perasaan, energi yang terus mikirin dia itu kamu tersalurkan. Dan banyak sebetulnya fungsi olahraga. Selain memberi kesehatan secara fisik, memberikan kesehatan juga secara perasaan, memberi kesehatan juga secara pikiran. Jadi orang-orang yang senang berolahraga tidak selalu harus jadi atlet. Biasanya orang-orang yang senang olahraga itu dia lebih tahan kepada stres, lebih tahan kepada tekanan. Jadi mulailah, lampiaskanlah kemudian kepada olahraga. Dan tentunya yang paling penting adalah lebih mendekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan apa? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Ya, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Kalau dikatakan nggak ada yang namanya manusia sempurna. Siapapun dia, orang tua kita juga sempurna, kita juga tidak sempurna. Tapi kalau keputusannya memang mau move on, maka tidak hanya sewaktu masih dekat dengan dia, ya perbanyak lebih dekat kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan bisa pulihkan, ya, kekecewaan, sakit hati, perasaan galau, perasaan kesepian, perasaan rasa terbuang, maka lebih dekatlah kepada Tuhan. Itulah sahabat Kinanti, saya ulangi kembali, ya, ada poin-poin bagaimana move on. Kondisi mau move on itu benar-benar tidak menyenangkan. Jangan kontak dia, hentikan sama sekali. Tidak apa-apa merasa tersesat sesaat, merasa galau, merasa hidup seperti kehilangan banyak hal. Gak apa-apa, itu namanya fase proses untuk bisa move on. Bermainlah dengan teman-teman baru, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif, dan kamu mendapatkan banyak hal yang engkau dapatkan, yang tidak engkau dapatkan waktu sedang dekat dengan dia. Jangan stok media sosialnya. Lampiaskan dengan kegiatan olahraga, salah satunya, dan boleh kegiatan yang lain. Tentunya yang terakhir adalah ya lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan mampu memulihkan perasaanmu, pikiranmu, keberadaanmu, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 34:19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian sahabat Youth Kinanti, sampai berjumpa kembali dalam episode yang berikut. Kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti bisa menuai yang buruk. Tuhan memberkati.